Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi thumma ila jamil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin syuhadati wa tabi'in. Sallallahu hadratus Syekh Nasr bin Muhammad bin Muhammad Ibrahim As-Samarqandi wa sallallahu hadratus Syekh wa hadratus Syekh ثم إلى جميع الحب أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakati du'aihi wa asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah atas izin Allah siang ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama thalabul ilmi. Semoga kumpulnya kita di tempat ini bisa menjadi wasilah Allah limpahkan rahmat ridho, barokah, ampunan dan maunahnya untuk kita semua. Amin. Salatullah ma'asalamihi, mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikut setia beliau. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita digolongkan menjadi umatnya Nabi Muhammad dan mendapat syafaat dari beliau. Amin. Masih tentang hal-hal yang berkaitan dengan kematian. Qolal faqihu, orang yang sangat alim fikih, Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, beliau berkata, Tuba liman razaqahullahul fahma wa ayqadahu min sinatil ghaflah wa waffaqahu littafakkuri fi amri khatimati. Kata Al-Faqih, beruntung dan berbahagialah orang yang oleh Allah diberikan pemahaman tentang kematian. Wa aiqadahu min sinnatil ghaflati, dan Allah bangunkan dia, Allah sadarkan dia dari ngantuknya lupa. Jadi lupa yang bikin orang terlena, ngantuk. Lupa kematian, lupa akan mati yang membuat orang terlena. Wa waffaqahu littafakkuri, dan Allah berikan pertolongan untuknya atau kepadanya untuk tafakur, untuk merenung fi amri khotimatihi, tentang urusan akhir hayatnya. Jadi orang itu sangat beruntung kalau oleh Allah diberikan pemahaman tentang kematian, bahwa setiap yang hidup pasti
mati. Kita ini harus selalu sadar bahwa setiap yang hidup pasti akan mati. Gak mungkin hidup terus. Kita sekarang ini hidup, satu saat pasti mati. Cuma kapan waktunya, di mana tempatnya, apa penyebabnya, dan mati kita itu kelak bagaimana keadaannya, itu rahasia Allah. Kenapa dirahasiakan? Supaya kita berusaha untuk menjadi orang yang mati dalam keadaan baik. Sering saya sampaikan hadis agar manusia, khususnya kita ini mati dalam keadaan baik, biasakanlah yang baik. Karena Rasul bersabda, man hayya ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang hidup terbiasa dengan sesuatu, maka pasti dia akan mati dengan sesuatu itu. Kita kalau pengen matinya mati dalam keadaan baik, mari dalam hidup biasakan yang baik-baik. Ngomong yang baik, sikap yang baik, berpikir yang baik. Biasakan dengan yang baik-baik. Itu tanda-tanda orang yang beruntung. Oleh Allah diberikan pemahaman tentang kematian, disadarkan dari terlenanya lupa. Jadi lupa mati bisa membuat orang terlena. Terlena dalam kesenangan, terlena dalam kemaksiatan, terlena dari ibadah, lupa untuk ibadah kepada Allah. Fanas'alullaha ta'ala, maka kami memohon kepada Allah Ta'ala ayyaj'ala khatimatana fi khair. Semoga Allah menjadikan akhir hidup kita, akhir hidup kami dalam keadaan baik. Makanya setiap selesai sholat, jangan lupa berdoa, minta husnul khotimah. Semisal ada doa, ya dzal jalali wal ikram, nas'alukat tuqa wal huda wal afaf wal afa wal afiyah wa husnal khotimah. Ini doa minta supaya oleh Allah diberikan akhir kehidupan yang baik, mati dalam keadaan baik. Ayyaj'ala khotimatana fi khair wa yaj'ala khotimatana ma'al bisyarah. Dan kami memohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan akhir hidup kita, akhir hidup kami, ma'al bisyarah, disertai dengan kebahagiaan. Jadi kita ini berdoa mudah-mudahan akhir hayat ditutup dengan kebahagiaan. Saat sakaratul maut mudah-mudahan ditutup dengan kebahagiaan hingga tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Apa bisa? Bisa. Rasulullah pernah ditanya sahabat, ya Rasul, bagaimana rasanya sakitnya ruh keluar dari raga? Bagaimana rasanya sakitnya ruh saat keluar dari raga jasad? Rasul bersabda, sakitnya seperti ditebas 300 kali pedang. Ditebas pedang 300 kali, dibacok 300 kali. Coba jenengan bayangkan. Jangankan ditebas 300 kali, satu kali dibacok saja sudah sakit, apalagi 300 kali. Itulah rasa sakitnya ketika nyawa keluar dari raga. Tapi rasa sakit itu tidak akan terasa
Manakala orang yang sakaratul maut itu diberitahu atau diperlihatkan tempat kembalinya di surga. Seneng, saking senengnya, sakitnya nyawa keluar dari raga tidak terasa. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ketika ruh nyampe di tenggorokan, saat itulah kalian akan bisa mengetahui. Kalian akan bisa melihat. Melihat apa? Melihat tempat kembali setelah di alam barzah. Kalau yang dilihat di alam barzah tempat kembalinya neraka, pasti akan terasa sakit dan ketakutan. Tapi kalau saat sakaratul maut yang dilihat itu surga, keluarnya ruh dari raga tidak akan terasa sakit. Kenapa? Karena senang dan bahagia melihat tempat kembalinya di alam barzah, surga. Ma'al bisyarah. Fa innal mu'mina lahu bisyaratun minallahi ta'ala inda mautih. Karena sesungguhnya setiap orang beriman itu saat meninggal dunia atau saat kematian tiba, dia akan diberikan kebahagiaan dari Allah. Diberikan kebahagiaan oleh Allah. Allah Ta'ala, wa huwa qauluhu ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Artinya sesungguhnya orang-orang yang punya i'tiqad, keyakinan bahwa Tuhan kami adalah Allah, yang wajib kami sembah hanyalah Allah. Setelah dia yakin, dia ucapkan tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah, berpegang teguh kepada keyakinan itu, tatanazzalu alaihimul malaika, maka para malaikat akan turun kepadanya. Malaikat berkata, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih. Kenapa? Karena dimasukkan ke dalam surga. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adu, dan berbahagialah dengan mendapatkan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Berarti ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang beriman, setiap orang mukmin kelak di alam barzah dan alam akhirah pasti akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Makanya diberikan bisyarah, diberikan kebahagiaan oleh Allah. Nah, jadi Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Maksudnya orang-orang yang iman kepada Allah, orang-orang yang iman kepada Rasulullah, kemudian istiqomah dengan imannya, mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang dilarang agama, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, mengerjakan sunnah-sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang seperti ini akan diberitahu oleh malaikat, alla tahzanu, alla takhafu wa la tahzanu, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adu. Janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih,
berbahagialah kalian dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Ya. Makanya orang-orang beriman itu akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Wa yuqalu al-bisyaratu indal mauti ala khamsati aujuhin. Dijelaskan bahwa bisyarah atau kebahagiaan yang akan Allah berikan kepada orang mukmin itu ada 5 macam. Pertama, awwaluha li'ammatil mu'minin. Yang pertama, kebahagiaan itu akan Allah berikan kepada semua orang mukmin tanpa terkecuali. Semua rata. Orang-orang mukmin akan diberikan tahu la takhafu ta'bidal adzab. Jangan kalian takut abadinya azab. Janganlah kalian takut kekalnya azab atau siksanya Allah. Maksudnya apa? Orang mukmin secara umum pasti akan diberikan kebahagiaan oleh Allah, diberikan surga. Walaupun sempat nyicipi neraka, ya. Walaupun sempat nyicipi masuk neraka. Ini pada akhirnya pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Ini untuk umumnya orang mukmin. Kenapa orang mukmin itu nyicipi neraka? Karena orang mukminnya punya salah, punya dosa. Jadi karena punya salah, punya dosa, maka sempat nyicipi neraka. Untuk dibersihkan dari dosa. Kalau sudah bersih dosanya, baru diangkat oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Berapa lama di neraka? Wallahu a'lam. Kayak baju kotor itu, Pak. Baju kotor itu kalau mau dimasukkan ke lemari, kan harus bersih dulu kan? Ya kan? Nggak mungkin baju kotor dimasukkan ke dalam lemari. Nanti baju-baju yang lain yang sudah bersih ikut bau, ikut kotor. Manusia mukmin, orang mukmin di neraka seperti dibersihkan dulu. Sama seperti baju kotor mau masuk lemari. Baju kotor itu kan kalau mau dimasukkan lemari kan dicuci dulu kan, ya kan? Ya kan? Dicuci nggak langsung disikat, kadang direndam dulu. Direndam itu nggak sebentar, paling cepat 1 jam. Ya, direndam. Setelah direndam disikat. Setelah disikat dikucek. Setelah dikucek dibilas. Setelah dibilas disiram. Setelah disiram kalau di mesin cuci dikeringin. Putar itu biar kering. Setelah kering dijemur. Kena panas matahari. Setelah dijemur disetrika sambil dikasih pewangi. Setelah disetrika halus, wangi baru masuk lemari. Manusia itu begitu. Orang mukmin kalau punya dosa dicuci dulu biar bersih. Nah, dicucinya, dibersihkan dosanya di neraka. Berapa lama? Wallahu alam, itu kehendak Allah. Kalau sudah bersih baru masuk surga. Ada lagi orang mukmin itu bisa masuk surga itu kalau dapat syafaat. Ya, syafaat. Meskipun punya salah, punya dosa,
Kalau dapat syafaat, bisa jadi tidak sempat dibersihkan di neraka. Langsung masuk surga. Pertanyaannya, siapa yang bisa memberi syafaat? Ya. Siapa yang bisa memberi syafaat? Yang bisa memberi syafaat itu banyak. Di antaranya Al-Quran. Al-Quran itu bisa memberi syafaat. Kepada siapa? Kepada ahlinya Quran. Kepada ahli Quran. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahli. Bacalah Quran. Karena Quran itu kelak di hari kiamat akan datang memberi syafaat kepada ahlinya. Siapa ahli Quran? Orang yang senang membaca Quran. Orang yang istiqomah membaca Al-Quran. Siapa ahli Quran? Orang yang istiqomah memahami Quran. Siapa ahli Quran? Orang-orang yang mengamalkan Quran. Bukan orang yang mengabaikan Quran, bukan orang yang merendahkan Quran. Ini ahli Quran. Hanya maaf, jangan pernah merendahkan Quran. Supaya kita tidak dilaknat Quran. Rasul bersabda, kam min qari'il lil Quran wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang yang membaca Quran tapi justru dilaknat oleh Quran. Kenapa? Karena enggak memuliakan Quran. Justru cenderung merendahkan Quran. Maaf, saya sering lihat teman-teman tuh kalau naruh Quran, termasuk surat Yasin, tuh kadang taruh di lantai nih ya. Pernah lihat Pak? Nggih. Surat Yasin tuh Quran apa enggak? Quran kan? Kalau ditaruh di lantai, orangnya duduk gini Pak. Lebih tinggi mana Qurannya sama manuknya? Dan? Lebih tinggi? Quran apa burungnya? Dan? Lebih tinggi? Burungnya. Seolah-olah lebih mulia. Ya itu kan. Seolah-olah lebih mulia burungnya. Hati-hati. Kadang saya pernah lihat di satu masjid, Quran dibaca sambil gini orangnya. A'udzubillahi minasyaitonir. Ini sikap yang memuliakan apa merendahkan? Merendahkan kan? Jangan kita seperti itu. Kalau pengen dapat syafaat Quran, rajinlah baca Quran, muliakan Al-Quran. Satu, yang bisa memberi syafaat. Yang kedua, Rasul bersabda, salasun tashfa'u yaumal qiyamah. Ada 3 macam orang yang bisa memberi syafaat besok di hari kiamat. Siapa 3 itu? Al-anbiya, wasyuhada, wal ulama. 1 para nabi, 2 para syahid, orang yang mati syahid, 3 ulama. Para nabi, orang-orang yang mati syahid, ulama. Ini besok bisa memberi syafaat di hari kiamat. Kepada siapa? Kalau para nabi, para rasul bisa memberi syafaat kepada umatnya. Syuhada bisa memberi syafaat kepada pengikut dan keluarganya. Artinya pengikut orang-orang yang mengikuti jalannya. Ulama bisa memberi syafaat kepada pengikut atau santrinya, murid-muridnya. Oke, ini. Makanya kita ini kalau pengen dapat syafaat para nabi, syafaat para syuhada, syafaat para ulama, cintailah beliau-beliau semua. Caranya, ikuti amalannya. Ikuti
nasihatnya. Kita pengen dapat syafaatnya Nabi Muhammad, amalkan sunnah beliau dalam kehidupan. Pengen dapat syafaatnya ulama, ikuti ulama. Jelas ya? Termasuk teman. Teman yang soleh atau solehah bisa memberi syafaat kepada teman-temannya. Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru minal ikhwan." Banyak-banyaklah kalian cari teman, karena setiap teman bisa memberi syafaat kepada temannya, asal temannya soleh. Makanya carilah teman sebanyak-banyaknya, teman yang baik, teman yang soleh, teman yang taat ibadah. Kenapa? Karena teman yang baik akan bisa menyeret kita menuju kebaikan. Di samping itu, teman yang baik pasti tidak akan pernah rela membiarkan temannya dalam kejelekan. Teman yang baik itu kalau tahu temannya jelek, pasti diingatkan, pasti dinasehati, supaya kembali menjadi baik. Itu teman yang baik, Pak. Ibarat di baju jenengan ada kalajengking. Ada kalajengking. Temannya lihat. Kalau teman yang baik langsung dibuang kalajengkingnya, apa ngasih tahu aja, Pak? Dan langsung dibuang apa ngasih tahu? Langsung dibuang. Begitu lihat di baju temannya ada dibuang. Nggak usah ngasih tahu. Kalau ngasih tahu, telat, keburu dicapet. Ya, itu teman yang baik. Kita ini kalau punya teman baik, kita melakukan kesalahan, kita melakukan kejelekan, nggak usah nunggu lama, pasti teman ngasih tahu kita. Jangan begitu, Mas, yang begitu nggak baik. Begini loh. Jangan begitu, Mas, yang begitu nggak bener, salah. Begini yang bener. Itu teman yang baik. Makanya kita ini kalau diingatkan teman, dikasih tahu hal yang baik oleh teman, harusnya berterima kasih, nggak malah jengkel. Ini setiap orang mukmin pasti akan diberikan bisyarah kebahagiaan oleh Allah. Meskipun banyak salah, banyak dosa, satu saat pasti masuk surga. Dibersihkan dulu di neraka. Atau dapat syafaat, kemudian langsung masuk surga. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang masuk surga diberikan kebahagiaan Allah. Wathani lil mukhlisin. Yang kedua, orang-orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas pasti masuk surga. Dimasukkan surga oleh Allah. Yuqalu lahum la takhafu rudda a'malikum. Allah berfirman kepada mereka orang-orang ikhlas besok di hari kiamat di alam barzah. La takhafu rudda a'malikum. Janganlah kalian takut, janganlah kalian khawatir amal kalian ditolak oleh Allah. Gak usah takut, gak usah khawatir. Pasti diterima karena kalian ikhlas. Fa inna a'malakum maqbulah. Karena sesungguhnya amal baik kalian pasti diterima oleh Allah. Wala tahzanu ala fautis thawab. Dan jangan kalian bersedih akan terputus pahala. Janganlah kalian takut amal kalian tidak dapat pahala. Sebab apa? Fa innalakumus siyaba mudha'afan. Karena sesungguhnya kalian akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan. Jadi amal ibadahnya, pahalanya dilipat gandakan. Wala tahzanu ala ma fa'altum ba'da taubah. Jangan kalian takut. Janganlah kalian takut atau bersedih
terhadap apa yang telah kalian lakukan setelah tobat. Asal kalian tobat, kesalahan pasti diampuni Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, watsalitsu littaibin. Yang ketiga, orang yang dapat bisyarah kebahagiaan dari Allah itu orang-orang yang tobat. Allah berfirman kepada mereka, la takhafu min dunubikum fa innaha maghfuratul lakum. Janganlah kalian takut akan dosa-dosa kalian, karena sesungguhnya dosa kalian akan diampuni oleh Allah. Wala tahzanu ala fautis thawab ba'da taubah. Janganlah kalian bersedih karena takut tidak mendapatkan pahala setelah taubat. Kenapa? Karena setiap orang taubat, taubatnya diterima Allah, ibadahnya, amal baiknya pasti diberikan pahala oleh Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, lizuhad. Warrabi'u lizuhad. Yang keempat, orang-orang yang zuhud. Orang-orang yang zuhud itu orang-orang yang bagaimana? Orang yang zuhud itu orang yang dalam hidup menghindari hal-hal syubhat. Syubhat tahu ya? Syubhat itu sesuatu yang tidak jelas halalnya. Itu syubhat. Halalnya enggak jelas, masih diragukan. Ini halal apa enggak ya? Itu masih diragukan. Makanan, kok kita ini masih ragu halalnya, nggak usah dimakan, itu zuhud. Pakaian, kira-kira pakaian ini halal apa enggak, kok ragu, nggak usah dipakai. Bukan berarti terus telanjang, Pak, cari pakaian yang lain, ya. Cari pakaian yang lain. Ini zuhud. Orang-orang yang zuhud akan diberikan bisyarah, diberikan kebahagiaan oleh Allah. Allah berfirman, la takhaful hasra wal hisaba. Janganlah kalian takut akan digiring di mahsyar dan akan dihisab amal. Jangan takut. Wala tahzanu min nuqsanil adhafi. Jangan kalian bersedih akan dikuranginya kelipatan-kelipatan pahala amal. Gak usah takut, gak usah sedih. Wa absyiru bil jannah bila hisabin wala adzabin. Dan berbahagialah kalian dengan dimasukkan surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi tidak melalui proses hisab langsung masuk surga. Itu untuk orang-orang yang zuhud. Tidak pernah mampir di neraka, tidak pernah merasakan nyicipi azab. Orang yang zuhud. Yang kelima, wal khamisu lil ulama. Okay. Yang kelima, ulama. Ulama ini diberikan bisyarah kebahagiaan oleh Allah. Siapa ulama? Yang dimaksud ulama itu adalah alladzina yu'allimunan nasal khaira wa amilu bil ilmi. Ulama itu adalah orang yang punya ilmu, dia ajarkan kepada orang lain, ilmunya diajarkan kepada orang lain, juga dia amalkan ilmunya sendiri. Punya ilmu, diamalkan sendiri dan diajarkan kepada orang lain. Ilmunya sholat umpama, ngerti ilmunya sholat, punya ilmunya sholat, diamalkan sendiri, dia ngerjakan sholat, juga diajarkan kepada orang lain supaya orang lain bisa mau mengerjakan sholat dan bisa mengerjakan sholat dengan benar. Itu namanya ulama. Ulama itu orang yang punya ilmu, dia amalkan ilmunya dan diajarkan kepada orang lain. Itulah ulama.
Hanya kita ini kalau punya ilmu, maaf, meskipun sedikit, sampaikan, ajarkan kepada yang belum berilmu. Kalau kita ini tahu tentang agama, meskipun sedikit pengetahuan kita, sampaikan kepada yang belum ngerti agama, supaya tahu akan agama, lalu sadar dan mengamalkan syariat agama. Niki. Sampaikan, ajak teman-teman kita supaya menjadi orang yang taat agama. Jenengan punya pahala yang berlipat ganda. Sebab apa? Napo? Apa? Orang yang memberitahu itu. Jadi man dalla ala khairin kafailih. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, pahalanya sama seperti yang mengamalkan kebaikan. Jenengan ngasih tahu teman tentang satu kebaikan, kemudian teman mengerjakannya. Jenengan dapat pahala kebaikan yang dikerjakan teman. Jenengan ngasih tahu teman tentang ilmunya sholat, supaya sholatnya baik, sholatnya benar. Setiap teman sholat, jenengan dapat kiriman pahala. Man dalla ala khairin kafaili. Ada lagi ad-da'i ilal khair kafaili. Orang yang mengajak kebaikan, pahalanya sama seperti yang mengerjakan kebaikan. Jenengan ngajak teman sholat, temannya lalu menjadi orang yang taat ibadah istiqomah sholat. Setiap teman sholat jenengan dapat kiriman pahala. Makanya ayo sampaikan kebaikan kepada sesama supaya mereka mau mengerjakannya. Selama mereka mengerjakan kebaikan yang kita tunjukkan, kita dapat kiriman. Kiriman apa? Kiriman pahala. Insyaallah. Itu orang alim. Orang alim itu orang yang punya ilmu. Dia ajarkan kepada sesama, tapi dia juga mengerjakan ilmunya. Yuqalu lahum la takhafu min ahwali yaumil qiyamah. Orang-orang alim itu dikasih tahu oleh Allah lewat malaikat. Hei para ulama, jangan kalian takut terhadap gentingnya hari kiamat, terhadap hal-hal menakutkan pada hari kiamat. Wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih. Fa innahu yujzikum bima amiltum. Karena sesungguhnya Allah akan memberikan balasan kepada kalian dengan apa yang telah kalian lakukan. Apa? Mengajarkan ilmu kepada sesama. Gak usah takut, karena Allah akan memberikan balasan baik terhadap apa yang telah kalian lakukan. Wa abshiru bil jannah. Wa abshiru bil jannati lakum. Dan berbahagialah kalian karena mendapatkan surga. Wa maniqtada bikum, dan kalian akan masuk surga karena banyaknya orang-orang yang mengikuti kalian. Wa tuba liman kana akhiru amrihi bil bisyara. Fa inna ma takunul bisyara liman kana mu'minan muhsinan fi amali. Jadi berbahagialah orang-orang yang di akhir urusannya, maksudnya di akhir kehidupannya, saat sakaratul maut, dia oleh Allah diberikan bisyarah, diberikan kebahagiaan. Fa inna ma takunul bisyaratu liman kana mu'minan muhsinan fi amali. Dan sesungguhnya kebahagiaan dari Allah itu hanya akan Allah berikan kepada setiap orang mukmin, ya, setiap orang mukmin yang muhsinan, yang suka berbuat baik dan mengamalkan kebaikan. Jadi
Setiap orang mukmin yang baik dan mau mengamalkan kebaikan pasti diberikan bisyarah atau kebahagiaan oleh Allah. Nah, jadi intinya bapak-bapak, saudara-saudara, mari kita selalu ingat, tumbuhkan kesadaran bahwa setiap kita yang hidup satu saat pasti mati. Satu saat pasti meninggal dunia. Bagaimana kelak keadaan kita saat meninggal dunia tergantung amal kebiasaan kita. Kalau kita dalam hidup ini biasa dengan yang baik-baik, insya Allah besok kita meninggal dalam keadaan baik. Kalau dalam hidup kita biasakan dengan yang baik-baik, ngomong baik, berpikir baik, perasaan baik, sikap perbuatan baik, insya Allah saat nazak tiba, sakaratul maut tiba, saat kita meninggal dunia, insya Allah meninggal dalam keadaan baik. Makanya kalau ada kebaikan yang bisa kita lakukan, kalau ada kebaikan yang bisa kita kerjakan, mari diistiqomahkan. Oke. Kebaikan apapun kalau kita bisa mengerjakan, mari berusaha diistiqomahkan. Kenapa? Barangkali itu bisa menjadi alamat, bisa menjadi tanda keadaan kita besok sakaratul maut, keadaan kita saat meninggal dunia. Kebaikan apapun, kita bisa baca Quran tiap hari, istiqomahkan. Kita bisa sholat duha, istiqomahkan. Kita bisa silaturahmi, istiqomahkan. Kita bisa ngaji, istiqomahkan. Kita bisa sodakoh, istiqomahkan. Sodakoh apapun. Karena maaf, sodakoh itu tidak selalu berupa uang. Enggak. Kita ngasih tahu hal-hal yang baik kepada orang lain juga sodakoh. Kita memberitahukan urusan yang membuat teman merasa mudah, itu juga sodakoh. Menyenangkan orang lain juga sodakoh. Intinya, kalau ada kebaikan yang kita bisa kerjakan, kerjakan. Terus diistiqomahkan. Barangkali itu bisa menjadi tanda kelak kita meninggal dalam keadaan baik, husnul khotimah. Selalu ingat akan mati, insya Allah akan menambah kita semangat untuk berbuat baik dan ibadah. Semakin kita bisa meminimalisir kesalahan dan perbuatan dosa. Ini yang bisa kita kaji. Mudah-mudahan manfaat. Prinsip tadi dijelaskan di sini, fa innama takunul bisyarah liman kana mu'minan muhsinan fi amalih. Itu garis besar. Sesungguhnya bisyarah, kebahagiaan dari Allah untuk kita besok atau untuk umat manusia besok, sakaratul maut, alam barzah, alam akhirat. Bisyarah atau kebahagiaan dari Allah itu hanya Allah akan berikan untuk mangkana mu'minan muhsinan fi amali. Untuk orang mukmin, orang beriman. Kalau enggak beriman enggak dikasih. Untuk orang mukmin. Orang mukmin yang bagaimana? Muhsinan fi amali. Orang mukmin yang senang berbuat baik, senang berbuat baik. Ini muhsinan fi amali.
Makanya ayatnya kan napa? Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Kan gitu. Innalladzina amanu wa amilus sholihati lahum jannatun tajri seterusnya. Ya kan? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mau berbuat kebaikan. Ada lagi innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an seterusnya. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah makhluk terbaik. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir beberapa sungai atau telaga. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Hanya bisyarah itu Allah akan berikan hanya kepada orang mukmin yang mau berbuat baik. Mudah-mudahan kita termasuk golongan mereka semua. Al-Fatihah. A'udzubillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma barik lana fi ulumina wa umurina wa hayatina wa zawjatina wa auladina wa talamidina wa arzaqina wa amwalina wa kulli syai'in a'taitana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barokatil Fatihah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.